saya akan share materinya kepada Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan klaimnya ya Bapak Ibu. Nah, oke, jadi zaman sekarang semuanya serba teknologi, dan kalau Bapak Ibu atau ada orang yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, ya itu akan jauh tertinggal 2, 3, bahkan lebih langkah gitu ya ke belakang. Maka dari itu pun kita juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Maka dari itu semua hal yang berkaitan dengan kartu fisik dan sebagainya kita sudah mulai alihkan ke kartu elektronik, yang mana nanti saya akan juga cerita dari di mana gitu ya kita bisa mendapatkan atau mendownload kartu elektroniknya. Tapi sebelum itu sebenarnya tadi sudah dijawab sedikit oleh Kak Ude di sesi pertama ya, bahwa Prudential itu memberikan fasilitas bahwa nggak kaku-kaku banget sih secara manfaat, bahwa kalau memang rumah sakit itu mengkonfirmasi bahwa kamar sesuai plannya penuh gitu ya, baik pada saat dia datang ke rumah sakit yang dituju plan kamarnya penuh, baik yang 2 bed termurah atau single bed termurahnya, kita masih izinkan kok untuk nasabah naik kelas 1 tingkat maksimal dari plan yang dia beli, tapi maksimalnya 2 hari ya Bapak Ibu, dan itu pun harus dikonfirmasi oleh ruang sakit loh. Nah, ada juga beberapa rumah sakit, tadi sudah ditanyakan oleh Kak siapa ya tadi ya, nih, bahwa sebenarnya nggak penuh kamar sesuai dengan plannya, tapi karena memang rumah sakit itu termasuk dalam list rumah sakit preferred yang kerjasama dengan kita, nah rumah sakit itu biasanya akan memberikan fasilitas lebih. Jadi sengaja memang akan dinaikkan secara otomatis, tapi nggak kena prorata. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ngomongin naik kelas kamar ada 2 kondisi. Naik kelas kamar karena memang penuh, dikonfirmasi rumah sakit, gitu ya, dan memang bukan rumah sakit yang preferred, maksimalnya 2 hari. Kalau dia masih masuk di kelas kamar yang lebih tinggi di hari ketiga, nah berarti dia akan kena ketentuan prorate. Tapi kalau dia naik kelas kamar karena memang rumah sakit ngasih fasilitas itu, ya berarti nggak akan kena prorate. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya akan cerita juga nanti kait dengan prorata, karena ini penting ya Bapak Ibu ya. Nah, prorata itu ada 2. Yang pertama tadi, kalau dia naik kelas kamar nih, setelah dia dikasih 2 hari maksimum dan naik 1 tingkat. Kalau dia melakukan di luar wilayah pertanggungannya. Loh, jadi sesi 1 kan Kak Ruth bilang gitu ya, ini produk bisa dipakai di mana aja. Memang benar bisa dipakai di mana aja, tapi kan ada angka atau persentase maksimal itu kalau dia lakukan perawatannya di dalam wilayah pertanggungan. Oh, contohnya gimana sih, Nov? Contoh dia punya kartu bronze, baik itu bronze A atau bronze B, itu kan maksimal bisa dipakai, dibayarin 100% kalau dilakukan perawatannya di Indonesia. Tapi boleh nggak dia lakukan rawat inapnya di luar Indonesia? Boleh sih. Dibayarin nggak? Dibayarin tetap, tapi nggak full. Contoh nih, dia punya kartu bronze, dia berobatnya ke Malaysia, ke Taiwan, ke Cina, ke Korea, dibayar nggak? Dibayarin. Di negara Asia kecuali 3 negara, Hong Kong, Jepang, Singapura, dibayarin, yaitu berapa? 50%. Tapi kalau dia berobatnya di Asia, tapi termasuk dalam yang 3 negara yang dikecualikan tadi, Hong Kong, Jepang, Singapura, rawat inap, dibayarnya cuma 15%. Kalau dia berobatnya di negara Eropa, gitu ya, di Inggris, Jerman, gitu ya, Rusia, gitu ya, bayarin nggak? Dia punya plan bronze, bayarin, cuma 10%. Nah, ada contoh case nasabah yang kurang kerjaan gitu ya. Dia udah tahu punyanya plan bronze, berobatnya sampai Amerika Serikat. Dia berobat di Amerika Serikat. Kalau ngomong mau dibayarkan nggak? Dibayarkan. Tapi cuma 5%. 95% dia akan bayar sendiri. Nah, kan kalau gini nasabah ada porsi yang dia harus bayar sendiri kan. Untuk itulah kita harus sampaikan kepada nasabah bahwa usahakan kalau rawat inap di dalam wilayah pertanggungan. Poin yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kelas kamarnya. Dia udah masuk wilayah pertanggungan tapi dia upgrade sendiri kelas kamarnya di luar 2 ketentuan yang tadi saya sampaikan di awal, ya dia akan kena prorata Bapak Ibu. Berarti dalam case rawat inap, nasabah bisa nggak kena double prorata? Prorata yang pertama karena dia lakukan rawat inapnya di luar wilayah pertanggungan. Prorata yang kedua, dia naik kelas kamar sendiri, bukan karena bisa nggak Bapak Ibu kena case double prorata? Atau proratanya dikenakan double?
satu orang nasabah itu misalnya dia punyanya bronze, dia berobatnya ke Hong Kong, plus dia naik kelas kamar yang 2 tingkat lebih tinggi, betul bisa. Nah ini yang saya harap nggak kejadian. Kenapa? Karena pasti nomboknya banyak banget. Nah saya akan berikan contoh kasusnya ya pada Bapak Ibu semua untuk case double prorata. Nah sebentar setelah slide ini. Nah untuk perhitungan prorata karena kenaikan kelas kamar kan kita bisa hitung. Nah kalau dia prorata di luar wilayah pertanggungan, dia ngitungnya kayak gini nih Bapak. Ada tabel persentasenya. Oh kalau dia di luar ini, dia punya plan ini, dia berapa persen gitu ya. Nah kalau untuk prorata karena dia naik kelas kamar, nah rumusnya itu simpel sebenarnya, yaitu X per Y. X itu adalah jatahnya dia, dibagi Y. Y itu adalah kenyataannya, realisasinya. Dia dirawatnya di kelas kamar yang naik berapa tingkat, harganya berapa, lamanya berapa hari gitu. Seperti itu. Nah, biar lebih enaknya kita langsung masuk dalam contoh kasus kalian. Nah, ini contohnya. Nih, contoh case double prorata itu kayak gini. Contoh Bapak X, dia punya plan Silver B. Silver B, oh seluruh Asia kecuali Hong Kong, Jepang, Singapura, dan serinya B. Oh berarti cheapest one bed. Satu tempat tidur termurah kamar mandi dekat. Silver B, dia lakukan rawat inapnya di Singapura misalnya. Oke, Singapura, Silver B, oh dia di luar wilayah pertanggungan tuh. Karena untuk di Silver B, Singapura ini termasuk dalam 3 negara yang dikecualikan, belum dibayarin full, yaitu Hong Kong, Jepang, Singapura. Terus seperti itu. Plus dia naik 2 tingkat lagi lebih tinggi kelas kamarnya atas inisiatifnya dia, bukan karena penuh dan sebagainya tuh. Karena dia pengen ngerasain yang kelas VVIP. Bukannya dia masuk yang 1 bed termurah, tapi dia masuknya 2 bed atau apa, bukan 2 bed sih, 1 bed yang paling mahal di rumah sakit tersebut. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, gitu ya, kekurang kerjaannya dia itu berimpact berapa duit yang dia harus topokin. Seperti itu. Nah ini saya bikin kronologisnya kayak gini. Oke, 1 Januari 2025 dia ada keluhan gitu ya. Nah dia karena cancer misalnya, dia minta dirawatnya di Singapura. Nah, dirawatnya mulai 1 Januari sampai 7 Januari. Ini berarti kan 7 hari ya. Nah, dia ingin naik tingkat kelas kamarnya, bukan yang terendah single bednya atau termurah single bednya, tapi dia mau yang paling mahal, yang harganya 12 juta. Untuk itu kan kita harus tahu daftar harga kamar rawat inap di rumah sakit Singapura sana yang dia tuju ya. Seperti itu. Nah, tipe A yang termurahnya dia itu 5 juta. Nih, di atasnya ada 7,5 dan tipe C-nya yang paling mahal itu 12 juta. Dia masuk yang paling mahal. Bukannya masuk yang 5 juta, tapi dia masuk yang 12 juta. Nah, maka dari itu kita bisa prorata naik kelas kamarnya. Nah, kata naik kelas kamarnya ya tinggal dikali jatahnya dia, harusnya kan masuk yang 5 juta nih. Dibagi 7 hari dia masuknya yang 12 juta. Maka dari itu ketemu faktor prorata 0,42 dibikin persentase 42%. Seperti itu. Nah, dia juga lakukan rawatnya di luar wilayah pertanggungan Silver B-nya. Kalau dicocokkan di tabel, dia punya plan Silver, berobatnya ke Hong Kong, Jepang, Singapura, dia cuma dibayarin 30%. Nih, nah, ngitung realnya gimana? Kita lihat total tagihannya. Ya, ini saya tampilkan dulu semuanya ya, sorry. Chat ya, Bapak Ibu. Nih total tagihannya dulu semuanya. Nah yang atas ini adalah biaya kamarnya saja, yang bawah ini adalah biaya perawatannya. Oh, nah total selama 7 hari gitu ya, baik untuk biaya kamar dan biaya perawatan, ini menghabiskan dana sebesar 979 juta. Hampir 1 M ya, mahal ya Bapak Ibu ya. Nah dia punyanya Silver B. Nah kalau dia punya Silver B gitu ya, plus dia naik kamar yang di luar gitu ya, kondisi dia atas inisiatif sendiri gitu ya. Nah, Prudential kan bayarin sesuai kenaikan kelas kamarnya dulu, yaitu 979 dikali faktor prorata yang kita udah hitung tadi. Atas kenaikan kelas kamar tadi dapatlah angka persentase 42%. Berarti 979 dikali 42%, plus dia lakukan rawat inapnya di luar wilayah pertanggungan Silver B-nya, dapat faktor
faktor prorata sesuai tabelnya tadi 30%. Jadi 979 dikali 42% dikali 30%, ketemulah angka 123.270.000. Jadi Prudential hanya akan bayarkan sebesar 123.270.000 dari total tagihan 979 ini. Berarti nasabah nombok sendiri berapa? Ini 855.730.000. Nah, ini yang saya harap nanti Bapak Ibu bisa edukasi nasabahnya bahwa lakukanlah rawat inap di dalam wilayah pertanggungan dan masuk kamarnya sesuai dengan plannya. Supaya apa? Supaya nggak ada excess. Yang mana kalau ini semakin dia pengen upgrade yang lebih dan dia lakukan rawat inapnya di luar lebih jauh dari wilayah pertanggungannya, dia akan nomboknya banyak banget, Bapak Ibu. Nah, ini contoh case double prorata. Hanya gara-gara dia punya pengen berobat ke Singapura dan dia masuknya kelas yang VVIP. Nombok banyak banget. Nih, 855 juta. Ya mending buat beli mobil mobil baru ya Bapak Ibu ya. Dan seperti itu yang harganya sekian tuh buat nombok biaya rumah sakit. Masuk aja dia di mana, di Malaysia gitu ya, di Korea malah dibayar tuh gitu ya kan. Untuk silver kan yang dikecualikan cuma 3, Hong Kong, Jepang, Singapura. Terus seperti itu. Mungkin bisa ke Penang, Malaysia kan rumah sakitnya juga bagus-bagus kalau dia mau di Asia. Terus seperti itu. Nah, ada contoh lagi prorata karena memang kelas kamarnya penuh tapi dia lakukan rawat inapnya di dalam wilayah pertanggungan. Nah, kita kasih batas toleransi itu 2 hari. Nah, toleransi 2 hari itu patokannya sejak kapan? Sejak dia masuk rumah sakit, atau kalau dia masuk awal rumah sakit itu dia masuk ICU dulu, ya setelah keluar ICU dia kasih batas toleransi 2 hari kalau dia masih penuh kelas kamarnya. Tuh. Nah, ini enaknya tuh kayak gini tuh teman-teman. Nah, ini kronologisnya kayak gini nih. 1 Januari sampai Januari dia masuk ICU karena memang kondisinya parah nih karena ginjal misalnya. Nah, baru di tanggal 3 dia diizinkan untuk masuk kamar yang biasa. Nah, tapi rumah sakitnya itu kelas kamar yang sesuai dengan silver B-nya penuh, cheapest one bed-nya penuh. Maka dari itu kan diizinkan tuh untuk dia naik 1 tingkat lebih tinggi setelah dia keluar ICU, tapi maksimal 2 hari. Oke, di tanggal 3, tanggal 4 diizinkannya kan, maksimal kan. Tapi sampai tanggal 4 kelas kamar penuh, maka dari itu di tanggal 5 dia mau nggak mau masuk di kelas kamar yang lebih tinggi karena memang belum tersedia kelas yang single bed termurah dengan kamar mandi dalamnya. Nah, baru tersedia itu mulai tanggal 6 sampai tanggal 7. Berarti kan ada 1 hari yang nyempil setelah maksimal 3 batas toleransi yang kita izinkan, yaitu di tanggal berapa? Tanggal 5. Dia masih masuk 1 tingkat lebih tinggi. Nah, ini akan kena prorate, Bapak Ibu. Itu prorate-nya gimana? Ini tanya. Itu tadi ya, Y. Nah, X itu adalah jatahnya dia, dibagi Y-nya itu adalah realisasinya, kenyataannya dia seperti apa. Nih, nah X-nya kita hitung dulu jatahnya dia. Dia boleh masuk tuh, nih kelas kamar 2 hari. Di yang nih VIP untuk alasan penuh setelah keluar ICU ya. Maksimum 2 hari kan batas toleransinya. Ditambah 3 hari harusnya dia masuk ya nih 1,5 ditambah 2 harinya di ICU. 2 kali 5 juta sama dengan 18.500.000. Tapi kenyataannya dia masuk yang 2 hari di 2 juta, ditambah kenyataannya dia masuknya untuk yang 2 hari. Nih, kenapa? Karena kelas kamar yang 1,5 jutanya setelah dia keluar ICU maka dari itu dia tetap naik, dia tetap masuk di kamar yang 1 tingkat lebih tinggi selama 1 hari. Nah, berarti 1 kali 2 juta ditambah dia 2 harinya di ICU. 2 kali 5 juta. Jadi totalnya 11 juta. Nah, hitungan proratanya gimana nih? Kalau tanggal 5 tadi, dia masih masuk di kelas VIP. Ya, karena memang penuh. Mau gimana lagi tuh? Itu seperti itu. Maka dari itu 18,5 dibagi 19 juta. Ketemulah faktor prorata 97,4%. Maka dari itu Prudential akan membayarkan dari total tagihan yang timbul
selama 7 hari ini itu sebesar 97,4 atau 97,4 seperti itu persen. Nah, kita lihat total tagihannya berapa. Ini kamarnya, perawatannya, total tagihannya adalah 684 juta. Prudential bayarin 97,4%, yaitu 665 juta 150.000. Jadi nasabah nombok atau bayar sendiri sebesar 18 juta 50.000, Bapak Ibu. Jadi ceritanya kayak gitu. Nih, ini kalau dia sudah dikasih izin 2 hari lebih naik 1 tingkat lebih tinggi, tapi karena memang penuh, dia tetap masih masuk yang 1 tingkat lebih tinggi setelah 2 hari atas toleransi itu. Seperti itu. Nah, ada juga contoh case pro rata kalau memang kelas kamarnya nggak tersedia, bukan penuh loh ya. Ini memang nggak ada. Ini biasanya terjadi pada case-case nasabah yang pegang kartu dengan serinya yang A. Kan ada bronze A, silver A, gitu ya. Nah, sama-sama kita tahu kalau yang serinya A itu kan 2 bed termurah. Dia sakit, dia datang ke rumah sakit, dia minta dirawat di rumah sakit tersebut, tapi rumah sakitnya juga ada kelas yang 2 kamar termurahnya. Semuanya adalah single bed. Gimana ceritanya? Nah, maka kita akan hitung proratanya, kita bandingkan batas harga kamar yang dia pilih dibanding dengan 50% dari single bed termurahnya berapa, mana yang lebih gede, nah kita bayarin itu. Nih, contoh ya, dia punya silver A, silver, seluruh Asia kecuali Hong Kong, Jepang, Singapura. Dia rawat inap di Malaysia, bayarin dong, bayarin. Dia punyanya yang A, tapi dia masuk rumah sakit di Malaysianya sana, rumah sakitnya itu nggak ada yang 2 bednya, semuanya single bed. Nah, ini gimana? Oke, selama 7 hari. Oke, nah ngitungnya kayak gini nih Bapak Ibu. Nih, jadi ini adalah daftar harga di rumah sakit Malaysia di sana ya, yang dia tuju. 2 bed termurahnya nggak ada, langsung semuanya 1 bed, yang termurahnya 1,5. Dia punya batas harga kamar 500.000, dibandingin 50% dari yang 1,5 ini. Ini kan jual 50 dibanding dengan 500.000, lebih gede 150 kan, maka kita bayarkan dengan yang 750. Nah, total tagihannya berapa? Total tagihannya misalnya 93 juta. Maka Prudential akan bayarin separuhnya, nasabah bayar separuhnya. Itulah pentingnya, kenapa kita harus telepon dulu, gitu ya, si PMN atau nomor layanan yang ada di kartunya. Supaya apa? Kita tidak tahu rumah sakit yang dituju ini ada nggak kelas kamarnya. Kalau memang nggak ada, ya cari yang memang ada. Beda dari kalau penuh, memang sebenarnya ada, tapi penuh. Nah, kita dikasih toleransi 2 hari. Tapi kalau memang nggak ada, cari yang ada. Contohnya, biasanya ini terjadi pada case-case yang serinya A, yang 2 bed termurah. Pastikan bahwa rumah sakitnya menyediakan kamar 2 bed termurahnya. Itu seperti itu. Gitu ya. Nih, Bapak Ibu. Nih, bayarnya 50%. Oke, nah ini untuk plan cermat. Kalau plan cermat ya, kita selalu mengacu ke tabel. Kalau dia naik kelas kamar, ya berarti nanti akan ada pemberlakuan inner limit, gitu ya. Kalau dia berobat di luar wilayah pertanggungan, ya kita akan batasin. Simple seperti itu, Bapak Ibu. Tapi untuk plan bronze sampai diamond, nah biasanya kita akan ada formulanya, yaitu expert. Nah, supaya nasabah itu bisa lebih mudah dalam memahami, gitu ya. Nah, kita di PPH Plus Pro ini kita bikin ketentuannya itu sebenarnya secara ketentuan sama, tapi secara wordingnya kita bikin lebih detail supaya nasabah juga punya bahan untuk dia pelajari, untuk dia bisa tahu ketentuannya itu kayak gini loh, supaya dia paham batasan-batasan mana yang menjadi haknya, mana yang menjadi bukan haknya, seperti itu. Nah, contohnya di ketentuan apa nih? Di dalam prorata kita perbaiki ketentuannya dengan kita masukkan unsur ICU. Kenapa hitungannya dimasukin dalam ketentuan prorata? Loh iya, ini supaya nasabah dapatnya lebih banyak, nomboknya jadi lebih sedikit kalau memang dia harus prorata. Beda cerita kalau ICU-nya nggak kita include dalam perhitungan XPY-nya tadi. Faktor proratanya jadi makin kecil, nomboknya makin banyak. Nah, ini saya sebenarnya sudah ambilkan di contoh case yang prorata.
Tujuannya sebenarnya adalah supaya nasabah dapat penggantiannya. Kalaupun dia nomornya kecil. Nah, ini contohnya kayak gini nih, dia sempat masuk di ICU. Nih, langsung masuk ICU. Angka ICU-nya juga kita masukkan nih. Ini kan di dalam ini saya pakai annotate ya, pakai spotlight supaya teman bisa lihat. Nah, ini nih. Jadi ICU-nya kita masukkan baik di komponen X dan Y-nya. Nah, supaya apa? Hasil akhir dari perhitungan persentase proratanya makin gede, sehingga nasabah digantinya lebih banyak, dan kalau toh harus dia bayar sendirinya jadi lebih murah, lebih kecil nih, cuma nomboknya 850. Sekarang bandingkan, ICU-nya ini kita hilangkan, baik di X dan Y-nya, jadi kita hitung haknya dia benar-benar dibagi dengan nyatanya, 2 juta kali 3 kali 1,5 bagi 2 kali 2 juta tambah 2 kali 1,5 ditambah 1 kali 2 juta. Nah, ini faktor persentase proratanya jadi makin kecil. Jadi yang digantinya makin dikit kan, dan nomboknya makin banyak. Kalau nggak salah itu angkanya, kalau kita hilangkan yang ICU-nya itu cuma 94%. Nih, contoh nih kayak gini. Nah, kan 94,94%. Jadi nasabah nomboknya 54 juta. Kok hilang sendiri? 54 juta 800. Dengan case yang sama. Maka dari itu, nah kita perbaiki ICU-nya kita masukkan. Nah, kalau nggak tersedia kamarnya, tadi saya sudah sampaikan juga, kita akan bandingkan mana yang lebih gede. Antara 50% dari batas harga, 50% dari harga cheapest one bed-nya dibanding dengan batas harga kamar yang dia miliki. Nah, ini kan nggak ada nih 2 bed termurahnya. Adanya langsung 1 bed. Ya, separuhnya ini berapa yang termurah? Separuhnya dari 1,5 750 dibanding dengan dia punya limit berapa batas harga kamarnya 500, ya urus. Kita kasih yang lebih gede, yaitu 750. Nih, jadi total tagihan yang timbul dengan asumsi cheapest one bed-nya separuhnya, ya kita kasih separuhnya. Nasabah bayar separuhnya, 50-50 lah. Daripada nggak dibayarin sama sekali kan nasabah menangis nanti. Salahnya sendiri, masuk rumah sakit dia nggak ada pas kamarnya, kan nggak lucu juga ya. Nah, kita masih baik, kita bayarin 50%-nya, atau batas harga kamar yang kita miliki mana. Jadi nggak kaku-kaku banget sih. Seperti itu. Nah, jadi ini dibikin lebih rinci aja. Nah, kemudian dulu sempat ramai terkait dengan kamar isolasi ya. Jadi kamar isolasi itu selalu kita merujuk pada definisi kamar isolasi yang ada di WHO dan jurnal atau literatur medis, bukan atas persepsi Bapak Ibu. Ini kamar isolasi nih, ternyata kamar VIP yang memang digunakan untuk mengisolasikan diri supaya dia bisa dapat lebih privacy gitu, bukan itu Bapak Ibu. Nah, kamar isolasi ini kalau memang sesuai dengan definisi WHO ya kita bayar gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Tapi sekali lagi bukan kamar yang ditujukan untuk mengisolasikan diri. Nah, definisinya seperti apa sih? Ya, definisinya ini ruangan yang didesain secara khusus dan berjenis. Ada yang punya tekanan negatif, ada yang punya tekanan positif. Dan seperti itu. Nah, peruntukannya pun beda-beda gitu ya. Nah, untuk yang tekanan negatif itu biasanya untuk pasien-pasien yang infektif, yang gampang menularkan. Nah, sebaliknya untuk kamar yang bertekanan positif itu untuk pasien-pasien yang gampang tertular. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Ruang isolasi untuk penyakit TBC. Nah, speknya khusus kan. Ini ada oksigen sentral, ada suction pump, ada nebulizer, ada monitor pasien, ada EKG, sampai dengan syringe pump. Nah, ini bayarin. Kalau masuknya memang spesifikasi kayak gitu tuh. Ada juga contoh ruang isolasi untuk COVID-19 yang kemarin tuh. Nah, ini juga sesuai dengan definisi standarnya WHO. Bukan yang kayak gini nih. Nih, biar saya terisolasi, saya masuk ruang VIP aja sendiri, bukan. Nah, dia punya, kan jatahnya dia cheapest one bed gitu ya, bisa. Dia masuknya VIP atau VVIP atas persepsi bahwa rumah sakitnya harusnya rumah sakit udah paham ya spesifikasi kayak gitu. Nah, justru jatuhnya bisa jadi dia akan kena florid loh. Maka dari itu harus dikonfirmasi, bener nggak ini ruang isolasi.
bukan biasanya yang memang ditujukan untuk ya pengen dapat privacy. Nah ini yang seperti itu. Oke. Nah juga mengenai rawat jalan pos gitu ya. Nah tadi saya sempat lihat di kolom chat gitu ya. Rawat jalan yang kaitannya setelah dia dirawat inap, nah itu harus ada korelasinya. Nggak bisa tuh sakitnya karena tipes, rawat atau konsultasi ulangan setelah dirawat karena tipes tadi karena kolesterol, karena kebanyakan makan sate, itu kan nggak ada hubungan. Gitu ya. Nih, dan batasnya pun cuma sampai dengan 90 hari setelah dia keluar rumah sakit. Nah, jadi sekali lagi ada kebutuhan medisnya, yang kedua ada kesinambungannya, gitu ya, dan biayanya wajar. Maksimal batas waktunya adalah 90 hari pasca dia dirawat inap di rumah sakit. 90 hari kan. Nih, nah contohnya gimana sih? Contohnya itu kayak gini, Bapak Ibu. Nih 1 Januari, gitu ya, dia dirawat, gitu ya, 2 hari karena demam berdarah sampai tanggal 2 Januari. Situ pulang. Nah, setelah dia keluar rumah sakit kan dikasih jatah nih untuk konsultasi ulang. Ini konsultasi ulang, seperti itu. Sampai kapan? Sampai 90 hari. Nah, ini di 28 Maret, nih, dia lakukan konsultasi ulang. Nih, konsultasi ulangnya, gitu ya. Nah, kalau 28 Maret, terhitung sejak 2 Januari, itu kan hari ke-80. Nah, dia konsultasi ulang atau pos rawat inap di hari 80, melakukan pemeriksaan dan pembelian obat kolesterol sebanyak 500 butir. Di resepnya banyak banget ya. Ini mau diresepin atau mau disuruh ke apotek nih. Karena banyak banget. Nah ini dibayarkan nggak? Ya kita lihat dulu ada nggak hubungannya masuk rumah sakitnya dengan dia periksa ulang yang kan nggak ada hubungannya. Gitu kan? Nggak ada hubungannya kan? Nah tadi menjawab juga pertanyaan dari siapa ya tadi? Apakah ini untuk semua penyakit? Semua penyakit termasuk, kecuali yang dikecualikan. Contohnya kayak tadi Kak Ros sudah sampaikan, semua hal yang berkaitan dengan penyakit bawaan, kelainan kejiwaan, dan sebagainya. Dan nyambung antara rawat inapnya dan konsultasi ulang. Nah ini kan nggak nyambung. Demam berdarah, ya, untuk kolesterol. Dan di resepnya banyak banget. Tidak di cover berapa Ibu. Nah contohnya di cover seperti apa? Nah ini contoh. Ya, 1 Januari masuk rumah sakit, disuruh cek lab dulu. Oke, memang di hasil pemeriksaan laboratoriumnya ada indikasi bahwa dia itu trombositnya turun dan sebagainya. Oh, demam berdarah nih. Nah, terus juga ada temuan bahwa kondisi kolesterolnya abnormal, diberikan juga treatment kaitannya dengan kolesterol. Seperti itu. 2 Januarinya boleh pulang. Nah, sama di 28 Maret atau di hari ke-80 dia lakukan pemeriksaan ulang, dikasih resep kaitannya dengan kolesterolnya. Kan kolesterolnya ditemukan juga kan pas rawat inap ya. Dibayarin nggak? Dibayarkan. Tapi obatnya ini yang lebay. Nah, kalau dia diresepkan obat, ya kita lihat pemakaiannya berapa butir untuk perharinya. Oh, karena 1 tablet 1 hari. Ini diresepkannya sudah di hari ke-80, jatahnya dia kan cuma sampai 90 hari, berarti masih ada 10 hari aja kan. Berarti kalau 1 tablet 1 hari, berarti yang di cover hanya sebanyak 10 butir, 490-nya enggak. Bapak Ibu. Tuh, karena jatahnya, nah tadi 90 hari, Bapak Ibu. Nih. Kalau untuk medical check up ya enggak lah Kak, Madli, gitu. Terus seperti itu. Nah, medical check up itu bukan masuk dalam coverage-nya ini ya. Nah, kalau medical check up ini semua nanti akan medical check up. Dan seperti itu. Nah, medical check up itu biasanya dilakukan di awal proses seleksi risiko. Itu pun harus atas permintaan proof untuk memastikan nasabah ini valid nggak perlu kita terima. Tapi kalau setelah polisnya ini issued, dia mau medical check up sendiri ya no. Gitu. Nah, paling validnya nanti Bapak Ibu lihat di tabel pertanggungan PPh plus pro-nya. Gitu. Oke. Nah, ini juga salah satu yang dikecualikan, yaitu kelainan bawaan. Nah, definisi kelainan bawaan itu kita juga akan selalu mengacu ke literatur, ke jurnal medis, gitu ya, kedokteran yang memang diakui oleh
lembaga resmi dunia yaitu WHO ya. Tuh contoh case-nya kayak apa sih gitu ya. Nih contohnya untuk diagnosa mamai Abraham atau adanya kelainan bawaan yang berkaitan dengan payudara yang ada kelebihannya gitu ya Bapak Ibu ya, ada muncul payudara tambahan. Nah ini hampir di semua jurnal medis menyebutkan bahwa kasus mamai aberrans ini adalah kaitannya dengan kongenital atau bawaan, kelainan bawaan. Belum ada literatur atau jurnal yang menyebutkan bahwa ini kejadiannya bukan karena kelainan bawaan. Maka dari itu untuk case-case rawat inap karena kelainan bawaan yang spesifik mamai aberrans ini pasti akan masuk dalam pengecualian. Jadi dalam menentukan, oh ini kelainan bawaan, oh ini enggak, kita selalu merujuk pada jurnal atau literatur medis ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nih, Kak Sutrisno sebentar lagi saya akan jelaskan teknis ya. Kalau nasabahnya dia punya plan yang bisa dipakai di luar negeri, mekanisme prosedur sebelum dia rawat inapnya itu seperti apa. Nah, nanti saya akan jelaskan saat saya membahas mengenai bagaimana penggunaan kartu yang kaitannya dengan administrasinya. Nanti ya, teman-teman ya. Nah, definisi dokter umum, dokter spesialis gitu ya, sampai dengan detail-detailnya itu kita perbaiki tuh di PPH Plus Pro, dijelasin lebih detail di sini. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Sutrisno nih ya, tentang bagaimana penggunaan kartunya. Sebentar lagi saya akan jawab. Nah, sekali lagi kartunya dari awal kita tidak akan menerbitkan kartu secara fisik, tapi nasabah bisa download melalui aplikasi Pulse by Prudential. Download dulu aplikasinya di Play Store atau App Store, Pulse by Prudential, dan nanti baru bisa download kartu elektroniknya. Nah, ini dalam hal administrasinya nanti kita akan dibantu oleh pihak atau Group Medical Network yang nanti akan membantu dalam hal administrasi rawat inap, rawat jalan sampai dengan pre-admission. Nah, ini untuk yang di luar negeri, di dalam negeri. Yang di luar negeri gimana? Nah, bisa akan jelaskan secara sah. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa sih dengan adanya PMN ini? Gitu. Nah, yang pertama, harus pastikan bahwa nasabah ini sudah download aplikasi bisa ya, tapi kalau dicetak sendiri enggak, karena nanti pada saat dirukit gitu ya, bukan adalah kartunya. Kalau mau di screen capture juga nggak apa-apa sih, tapi saran saya download gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti datang ke rumah sakit rekan. Nah, daftar rumah sakit rekanannya nanti Bapak Ibu bisa cek di website resmi kita. Untuk yang konvensional di www.prudential.co.id, yang syariah nanti di www.prudentialsyariah.co.id, seperti itu. Nah, kemudian selama perawatan wajah dan sebagainya, nah nanti akan ditangani administrasinya oleh PFM, dan selanjutnya gitu ya. Nih, pada saat masuk rawat inap di satu rumah sakit, tunjukkan kartu elektroniknya disertai dengan kartu identitas. Baik itu KTP untuk usia dewasa, untuk anak-anak nanti bisa ditunjukkan akte kelahirannya Bapak Ibu. Jadi harus ada validasi dua itu tuh sebelum dia dapetin fasilitas rawat inapnya. Nah, ini registrasinya mudah. Teman-teman nasabah atau agent nanti bisa memonitor fitur claim trackingnya berkaitan dengan penjaminannya sampai dengan full speed claim. Seperti itu. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga Kak Ruth di awal, jadi ada beberapa pihak rumah sakit itu yang masuk dalam daftar kategori triple. Di situ mereka memberikan fasilitas free room upgrade secara otomatis kalau nasabahnya masuk di rumah sakit mereka, walaupun kelas kamarnya tersedia, tapi mereka bisa kasih lebih, sehingga ini akan memberikan kenyamanan baik untuk pasien atau keluarga yang mendampingi. Seperti itu. Call center-nya juga 24 jam dalam 7 hari. Nah, nanti bisa dihubungi di 15.008. Seperti itu. Nah, ini adalah alurnya sampai nasabah itu dapat perawatan itu seperti apa, sampai dia bisa mendapatkan fasilitas rawat inapnya. Jadi nasabah datang ke rumah sakit, di bagian pendaftaran rawat inap, nah bisa scan QR,
aplikasi Pulse Bed Prudential-nya, tunjukkan kartunya, divalidasi, oke, kepesertaannya. Nah, dicek oleh dokter, untuk dia dibutuhkan nggak gitu ya rawat inapnya, dilengkapi dokumen resume medis awalnya, dikirim ke PMN, dicek gitu ya, udah dia bisa dijaminkan, muncullah keputusan penjaminan. Seperti itu, keputusan penjaminan oke, nasabah rawat inap. Nah, dokter bilang boleh pulang, nanti pihak rumah sakit akan membuatkan untuk keperluan kepulangan pasien, diserahkan oleh pihak rumah sakit ke PMN, dianalisa, semuanya oke. Nah, diterbitkanlah penjaminan akhir. Nasabah boleh. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk rawat jalannya gimana setelah rawat inap gitu ya? Setelah rawat inap, nasabah boleh pulang gitu ya. Tapi dokter bilang nanti balik lagi ya untuk kita cek kondisi kesehatan terakhir. Oke, datanglah nasabah setelah dia rawat inap gitu ya, maksimal 90 hari. Oke, dicek kartunya, oke, valid, dia masih ada manfaatnya, dicek oleh dokter gitu ya, keluhannya apa, kondisi terakhir seperti apa. Kalau perlu dipersiapkan obat ya berarti nanti ke farmasi dulu. Nah, setelah itu ke kasir untuk dicek penjaminan akhir. Seperti itu. Nah, infonya nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa masuk di website kita di bagian Our Services _improve medical district network. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nah ini alur kalau nasabah itu pulang. Sebelum pulang itu prosesnya seperti apa sih? Jadi dokter bilang di visit terakhir, Pak, Bu, gitu ya, ke pasien, Anda sudah oke kondisinya, boleh pulang. Nah, dokter biasanya akan ngisi, lengkapi dokumen kepulangan pasien, diserahkan ke bagian keperawatan. Nah, keperawatan akan melengkapi dokumen semua yang dibutuhkan untuk diserahkan ke pihak PMN. Nah, PMN itu baru akan melakukan kerjanya kalau semua dokumennya lengkap yang dikirim oleh pihak rumah sakit. Oke, pihak rumah sakit melalui bagian keperawatan mengirimkan semua dokumen yang lengkap untuk dianalisa. PMN melakukan fungsinya, dia cek, oke, semuanya oke. Nah, baru udah terbit yang namanya surat penjaminan. Nah, surat penjaminan akhir keluar, diterima oleh rumah sakit yang sahabat boleh pulang. Seperti itu. Ini di alurnya gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau dia lakukan rawat inapnya di luar rumah sakit terkanan, gimana? Ya, dia harus reimburse. Maka dia disarankan masuk rumah sakit terkanan aja supaya nggak perlu keluar duit sendiri. Kalau dia kondisinya darurat, emergency, ya dengan terpaksa dia harus masuk rumah sakit terkanan karena butuh penanganan cepat. Nah, prosesnya reimburse. Reimbursement gimana? Harus diserahkan dokumennya dalam kurun waktu 30 hari setelah perawatannya selesai. Apa? Formulir klaim rawat inapnya, dokumen asli, kwitansi, gitu ya, resume medis, fotokopi KTP, dan gitu. Jadi esensi cash flow-nya berkurang ya. Ya, tapi gimana lagi? Karena kondisi darurat. Tapi disarankan masuk rumah sakit kan. Menjawab Sutrisno tadi mungkin ya. Kalau nasabahnya ingin berobat ke luar negeri dan memang ada fasilitasnya untuk berobat ke luar negeri, gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pre-sertifikasi. Caranya gimana? Kirim email gitu ya ke pmn@prudential.id. Bisa nggak diwakilkan ke agen? Bisa. Melakukan pre-sertifikasi apa? Atau agennya. Kirim email ke PMN line@prudential.id dengan menyatakan bahwa ini maksudnya ya, nasabahnya mau melakukan rawat inap di luar negeri. Nah, nanti biasanya akan pesan dari PMN Line untuk melengkapi dokumen pre-sertifikasinya. Dikasih form tuh nanti untuk dilengkapi formulir-formulirnya, beserta dia harus attach juga salinan paspor yang masuk. Dan dia juga harus attach melampirkan screen capture kartu elektroniknya. Nah, kalau semua dokumen itu tadi sudah dilengkapkan, nah dikirim balik ke PMN, nanti PMN akan menghubungi rekanan yang ada di luar negeri. Namanya adalah International Assistance atau IA. Nah, IA ini yang nanti akan mencarikan rumah sakit dan dokter
rekanan kita yang ada di luar negeri sesuai dengan negara tujuan dan wilayah pertanggungannya. Nah, kalau IA ini sudah ketemu dengan rumah sakit, dokter yang nanti akan merawat, IA ini akan mengkonfirmasi ke nasabah, gitu ya, bahwa ini rumah sakitnya udah ada nih, gitu ya, dokternya ini, gitu, kirim email tuh ke nasabah. Nih, jadi nasabah setelah dapat konfirmasi dari IA, nah nanti dia bisa terbang ke luar negeri di rumah sakit negara dan dokter yang sudah diinformasikan oleh IA tadi. Datanglah nasabah ke rumah sakit yang dituju, diperiksa, gitu ya. Oh, ternyata memang butuh rawat inapnya dan sebagainya. Tapi rumah sakit yang dicarikan oleh IA tadi akan menghubungi kita. Prudential, benar, mau datang kita sesuai rekomendasi kita, sesuai rekomendasinya IA, silakan Anda terbitkan penjaminan awalnya. Seperti itu. Nah, gitu ya, kita terbitkan penjaminan awal, nasabah dapat keperawatannya di sana. Bisa nggak sih, Nov, nasabah itu tahu-tahu langsung datang aja ke sana untuk melakukan rawat inap dengan dia tunjukkan kartu kayak di Indonesia gitu? Nggak bisa. Jadi proses presertifikasi ini wajib hukumnya. Tanpa presertifikasi klaim di sana nggak bisa. Nah, diproses dengan cashless, Bapak Ibu. Terus seperti itu. Tapi untuk case emergency gimana, no? Misalnya pas dia datang jalan-jalan di luar negeri, kecelakaan, dia butuh rawat inap di sana sesegera mungkin. Kalau urus ini kan ada standar kerjanya tuh, gitu ya. Nah, bisa nggak diajukan untuk secepatnya diproses? Untuk case-case darurat maksimal kita bisa proses itu 2 kali 24 jam kalau nggak salah. Nah, tapi kalau memang itu dirasa nggak keburu, memang kondisi udah emergency banget, dia perlu dapat perawatan, disarankan reimburse. Karena memang kondisinya darurat. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Sutrisno tadi ya. Nah, untuk perawatan di luar negeri gimana prosedurnya? Nah, ini harus melakukan trade sertifikasi wajib, Bapak Ibu. Terus seperti itu. Kalau posisinya urgent gimana? Sarankan reimburse, karena secepat-cepatnya kita bisa terbitkan proses presertifikasinya itu 2 kali 20 jam. Nih, jadi sarankan reimburse. Terus seperti itu. Kecualian tetap ada. Nah, ini juga tanya dengan masa tunggu tadi ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu yang disampaikan Kak Ruth di sesi awal. Seperti itu. Nah, ini mau nggak ada masa tunggu atau nggak mau masa tunggu itu kaitannya. Tapi kalau ngomongin penyakitnya apa saja dikecualikan ya ada 18 penyakit dalam 12 bulan. Seperti itu. Nah, hal-hal penting yang perlu diingat adalah pilih rumah sakit terkanan, bawa KTP, tunjukkan kartu elektroniknya, dan pastikan masa tunggu semuanya sudah lewat, gitu, Ibu ya. Nah, dan dia masuk rumah sakitnya itu bukan karena pengecualian, seperti itu. Jadi Bapak Ibu dulu yang harus memahami ketentuannya seperti apa, baru bisa ceritakan sahabat, baik untuk rawat inapnya atau rawat jalan, seperti itu. Pastikan sesuai dengan plannya, pastikan masuk wilayah pertanggungannya, gitu ya, pastikan dia nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh itu gimana? Misalnya masuk rumah sakit sesuai rekanan, gitu ya, sesuai rekanan, kemudian dia masuk kelas kamarnya sesuai, tapi dia bawa pulang anak kecil, muk yang ada di ruangan, gitu ya, karena itu pasti akan jadi access karena nggak masuk dalam skema pertanggungan. Anduknya lucu buat kenang-kenangan pasti akan disuruh bayar sendiri. Jadi pahami prosedur penggunaan kartunya. Caranya gimana ya tadi? Langkah awalnya download aplikasi PulsePay Prudential-nya, gitu ya. Download kartu elektroniknya, pilih rumah sakit terkanannya, daftarnya Bapak Ibu bisa cek di website. Apakah itu untuk yang konven atau yang syariah? Dan kalau nasabah itu misalnya di awal dia ambil yang silver B gitu ya, bukan berarti nasabah ini bisa atau hanya akan bertahan dengan silver B terus. Ya kan mungkin kondisi keuangannya berubah, teman-teman semua. Bisa jadi kedepannya dia butuhnya yang sampai ke Singapura atau ke negara yang lebih jauh lagi, ya berarti kita bisa upgrade. Jadi sesuaikan kebutuhan nasabah ini
Dengan cara apa? Ya kita review secara berkala, menyesuaikan kebutuhan proteksinya tadi.